Ya, setelah pelatihan dulu baru Bapak Ibu mendampingi guru di kabupaten kota minimal satu paket per mapel per jenjang untuk menyusun soalnya dan harus rahasia Bapak Ibu karena soalnya penyusun soalnya itu adalah orang yang harus berintegritas kayak gitu ya. Nah, ini terkait waktu pelaksanaan TKA itu 2 jam 10 menit ya untuk SD dan SMP itu 2 jam 10 menit. Satu harinya itu 3 sesi ya. Latihan 10 menit, bahasa Indonesia 60 menit, matematika 60 menit untuk jenjang SD. Jadi 2 jam 10 menit. Jenjang SMP juga sama, waktu pelaksanaan TK-nya cuma 1 hari dan dilaksanakan 3 sesi. Satu sesinya 2 jam 10 menit. Ya, untuk SD dan SMP itu dilaksanakan sebanyak 18 sesi atau 6 gelombang ya. Satu gelombangnya atau harinya itu 3 sesi, sehingga jumlah total sesi untuk jenjang SD dan SMP itu ada 18 sesi. Jadi kalau membutuhkan komputernya berapa Pak Dwi? Karena jumlah siswa akhirnya saya tuh banyak. Kalau kalau AN kan sampling, jadi enak sedikit. Tapi ini jumlah siswa kelas akhir saya, kelas 6 SD ada 400 orang Pak Dwi. Atau SMP-nya 500 orang. Nanti saya harus siapkan komputer sebanyak 500 biji. Gitu. Atau 500 dibagi 3? Tidak. Untuk komputernya, jenjang SD dan SMP, silakan Bapak Ibu hitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah siswa dibagi 18. Jumlah siswa dibagi 18 untuk jenjang SD dan SMP. Jadi kalau misalkan SD-nya jumlah siswanya ada kelas 6 ya, 120 Bapak Ibu bagi dengan 18. Jadi dapat komputernya sekitar 6,6 atau 7 unit saja bisa digunakan untuk 120 siswa kelas atau jenjang SD. Kalau SMP misalkan jumlah siswanya ada berapa? Ada Pak Dwi, jumlah siswa SMP saya itu kelas 9 tuh ada 400 orang. Berarti 400 dibagi dengan 18. Jumlahnya ada 22,2 unit atau Bapak Ibu menyiapkan 3 unit saja, 23 unit saja untuk 400 siswa tadi, ya. Jadi rumusnya untuk pelaksanaan TKA di SD SMP jumlah komputer yang dibutuhkan adalah jumlah siswa dibagi 18. Bapak Ibu ya. Jumlah siswa dibagi 18. Kemudian untuk waktu pelaksanaan SMA SMK karena dilaksanakan secara selama 2 hari, ya selama 2 hari. Hari pertama itu adalah bahasa Indonesia, latihan bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris. Satu sesinya 2 jam 30 menit untuk soal bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, untuk yang hari keduanya jenjang SMA SMK sesi pertamanya atau setiap sesi ya ada latihan tetap 10 menit, kemudian mata pelajaran pilihan pertama 60 menit, kemudian mata pelajaran pilihan kedua 60 menit. Jadi untuk SMA SMK di hari kedua setiap sesinya ada 2 jam 10 menit. Khusus untuk SMK di hari kedua SMK ya SMK di hari kedua mata pelajaran pilihan pertamanya adalah proyek kreatif dan kewirausahaan. Sedangkan mata pelajaran pilihan keduanya, khusus SMK itu boleh dipilih ya, yang tadi dipilih dari 18 mapel tadi kecuali proyek kreatif kewirausahaan. Sedangkan SMA, mata pelajaran pilihan pertamanya bebas dipilih, mata pelajaran pilihan keduanya juga bebas dipilih. Dan ini sudah dipilih sebelum pelaksanaan Bapak Ibu pada saat pendaftaran siswa yang akan mengikuti TKA. Nah, untuk SMA SMK, berapa jumlah komputer yang harus disiapkan mengikuti TKA? Karena SMA SMK itu ada 9 sesi atau 3 gelombang, ya, maka Bapak Ibu bagi jumlah siswa dengan 9. Jumlah siswa dibagi dengan 9. Ya, kalau tadi SMP SD bagi 18, SMA SMK dibagi dengan 9. Jadi kalau jumlah siswanya kelas 12 400 anak, maka silakan dibagi aja 400 dibagi dengan 9.
dapatlah berapa jumlah komputer yang akan digunakan oleh siswa Bapak Ibu dalam melaksanakan TKA. Jadi SD SMP dibagi 18, SMA SMK jumlah komputer yang dibutuhkan untuk melaksanakan TKA dibagi dengan 9. Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan TKA dengan UN. Kalau UN itu penentu kelulusan, TKA itu hanya alat seleksi untuk penjaminan mutu pendidikan. TKA sifatnya sukarela bagi siswa dan bukan menentukan kelulusan. Kalau dari sisi pola, soal UN cenderung lebih fokus pada hafalan, sementara TKA dirancang dengan soal-soal berbasis higher order thinking skills atau HOTS. Ya, bentuk soal TKA, kompetensi tiap mapel yang diujikan, elemen apa saja yang harus dipersiapkan oleh siswa, kompetensinya seperti apa di setiap mapel itu sudah ada semua di Perkaban 45. Silakan Bapak Ibu searching dan diunduh kemudian dibaca ya. Jadi semua soalnya sudah, contoh soalnya pun juga ada di Perkaban 45. Dari sisi fleksibilitas ya, UN memiliki struktur mata pelajaran yang tetap ya, sedangkan TKA lebih fleksibel, terutama jenjang SMA SMK karena ada mata. Bapak Ibu bisa coffee break dulu ya, sambil ngopi-ngopi ya. Kita tunggu Pak Wan. Kita ngopi daring nih Bapak Ibu. Oh ya, Pak Wan udah gabung. Oke, ya kita break dulu 2 menit, 2 menit. 10.15 ya, 10.15. Silakan Bapak Ibu sambil dinikmati snack. Panitia menyiapkan snack daring Bapak Ibu, Ya, silakan. berupa Ketik. kata-kata. Jawab ke chat. Kemudian kalau mau bertanya langsung, nanti kita buka sesi tanya jawab di akhir sesi pada saat sesi keempat nanti Bapak Ibu. Cuma jangan pertanyaannya itu Pak Dwi atau Pak Wawan, kenapa honor teknisi dan proktor tidak ada lagi dalam komponen dana bos kayak gitu ya. Jangan ditanyakan seperti itu Bapak Ibu ya. Atau dana bos ini untuk proktor teknisi itu honornya berapa standarnya. Nggak, jangan ditanyakan itu Bapak Ibu ya. Kita tidak ngurus masalah itu di pembiayaan. Itu urusan kepala sekolah ya, Bapak Ibu. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu teknisi dan proktor, dan bahkan mungkin ada dari dinas atau dari penanggung jawab sekolah yang ikut. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu semuanya.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pendataan dan juga tentang aplikasi ANBK di tahun 2025 ini. Bapak Ibu, ini selagi materi. Jadi kalau teman-teman mau bertanya bisa ketik di komisi besok, itu sifatnya wajib. Jadi Bapak Ibu harus segera menyiapkan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan gladi bersih. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri itu nanti mulai dari tanggal 4 ya Bapak Ibu bisa lihat tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 untuk ANBK utama di gelombang satu dan gelombang kedua. Jadi nanti pelaksanaan ANBK itu nanti akan terlaksana SMA SMK terlaksana di tiga gelombang ya. Gelombang pertama itu 4 dan 5, gelombang kedua itu 6 dan 7, kemudian ada gelombang tambahan. Gelombang tambahan itu untuk paket Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya gelombangnya ada dua saja. Jadi kalau di web ANBK gelombangnya ada dua, yaitu Senin Selasa dan juga Rabu Kamis. Silahkan Bapak Ibu mulai memetakan saya nanti mau di gelombang keberapa dan kemudian saya nanti di sesi berapa. Silahkan ya, itu nanti pemilihannya ada di web ANBK. Karena pada saat gladi besok itu kita harus sudah menggunakan pengaturan-pengaturan yang sesuai, pengaturan yang asli, siswa yang asli, kemudian jadwal juga yang sebenarnya. Selanjutnya ini adalah jadwal pendataan, timeline pendataan, walaupun tadi sudah disinggung. Bapak Ibu fokus untuk yang SMA SMK itu sudah dikunci ya, karena sekarang posisi ada di tanggal 24, sedangkan pemeliharaan pusat di sini tanggal 21 Juli ya, itu artinya sudah selesai untuk yang SMA dan SMK. Kemudian untuk teman-teman yang ada di SMP dan juga SD, belum ya Bapak Ibu, saya sempat banyak pertanyaan tentang eh, kenapa kok saya atau teman-teman yang di SMP dan di SD itu belum bisa belum bisa menarik data ke bio ambil data dari BOAN ya. Jadi di web ANBK-nya kok belum ada siswanya, padahal teman-teman yang lain sudah ada siswanya, teman-teman yang SMA SMK. Ya itu wajar ya Bapak Ibu ya, karena yang di SMP sama yang di SMA apa SD itu memang kita belum melaksanakan eh, generate nopes karena standarnya adalah generate nopes. Baik, selanjutnya ini ya, silakan lihat tanggal-tanggalnya, Bapak Ibu. Lihat tanggal-tanggalnya untuk SMP, anggap saja deadline-nya di tanggal ini, Bapak Ibu, ya, sampai dengan tanggal 10 Agustus. Ya, walaupun di sini masih ada tanggal 4, 6, 8, tapi kita ambil biasanya di hari terakhir tanggal 10 Agustus, kemudian di SD SMP tanggal 29 Agustus. Intinya untuk SMP silahkan kalau mau mengotak-atik datanya, mengotak-atik siswanya, sampai dengan nanti kita tarik serentak maksimal di tanggal 10 Agustus atau mungkin tanggal 8 lah, jangan terlalu mepet. Intinya di tanggal-tanggal ini ya Bapak Ibu silahkan diperhatikan lagi. Kemudian ini adalah timeline-timeline yang Bapak Ibu harus siapkan mulai dari batas tahap pendataannya kapan, kemudian penarikan data, kemudian batas update satuan pendidikan, dan juga pengaturan ID Proctor, status moda, dan sesi. Untuk teman-teman yang SMA dan SMK, ini harusnya sudah selesai ya. Nanti kita akan coba lihat di web ANBK-nya apakah betul sudah siap, betul sudah menambahkan komputer Proctor, betul menambahkan apa namanya, dia punya gelombang dan pengaturan sesinya. Kemudian ini adalah alur data. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengerjakan ini karena bagian kita tuh ada di Dapodik saja, tidak perlu masalah verbal, PD data itu biar mengalir sendiri. Yang penting yang di Dapodik kita sudah kerjakan, kita sudah benar ya sudah itu sudah bisa eh, kita ambil nanti datanya. Ini kita next, Bapak Ibu. Ini kita pendataan ya, pendataan untuk SMA SMK sebenarnya lebih kepada situ aja. Jadi bagaimana Bapak Ibu memutakhirkan data yang ada di BOAN itu ada di Dapodik juga ngambilnya. Jadi semua
awal dari Dapodik. Oke, saya lurus saja. Kemudian ini adalah rule import dan sampling, Bapak Ibu. Bahwasanya sekolah, jadi Bapak Ibu sebagai praktek dan teknisi bahkan sebagai operator juga itu dapat melakukan import data berulang-ulang sebelum ya sebelum disampling oleh kabupaten kota atau provinsi. Ya, setelahnya hanya kabupaten kota dan provinsi yang bisa. Jadi Bapak Ibu di sekolah itu hanya tugasnya untuk import data saja. Untuk perlu diketahui Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya untuk yang di BOAN ya BOAN ini karena tugas Bapak Ibu hanya import biodata sebenarnya bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi karena itu pengalaman dari jenjang SMA SMK sekalipun ya yang penting data di dapurnya itu aman terus kemudian itu minta dibantu importkan itu juga bisa Bapak Ibu. Tapi kalau untuk web ANBK itu Bapak Ibu harus kerjakan sendiri karena itu berhubungan dengan SDM dan juga SDA yang ada di sekolah atau satuan pendidikannya Bapak Ibu masing-masing, mulai dari misalkan ketersediaan proktornya, kemudian teknisinya siapa, kemudian internetnya pakai apa, listriknya juga pakai apa, itu kan kita tidak begitu paham dan Bapak Ibu yang lebih tahu di lapangan. Belum lagi masalah jumlah komputer, jumlah klien, kemudian gelombangnya gelombang berapa. Misalkan saya tidak bisa di gelombang satu Senin Selasa karena perjalanan ke tempat tugas adanya kapal misalkan hari Minggu. Jadi kalau Minggu Senin sampai di sana terlalu mepet misalkan. Itu Bapak Ibu yang lebih paham. Jadi Bapak Ibu harus ngatur sendiri ya. Kalau yang untuk bio itu bisa kita tarikkan, kita bantu tarikkan yang dari kabupaten maupun provinsi bisa bantu tarikkan. Tapi kalau yang di PPNBK silakan Bapak Ibu dikerjakan masing-masing. Kami hanya bantu memantau saja. Oh ini belum setting gelombang, oh ini belum setting sesi dan lain-lain. Satuan pendidikan yang menghendaki impor ulang setelah dilakukan sampling, ya, impor biodata ulang hanya melalui akun tim pendataan kabupaten, kota atau provinsi. Jadi Bapak Ibu cukup cukup melaksanakan impor saja, ya. Nanti sampling itu bagiannya kabupaten maupun provinsi, Bapak Ibu. Biarkan kabupaten atau provinsi yang bekerja untuk bagian sampling ini, karena sekolah tidak bisa. Lanjut, sampling maksimal per sekolah itu hanya 20 kali, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu minta di sampling ulang-ulang, ya batasnya 20 kali saja. Jangan banyak-banyak. Karena kalau 20 sudah nggak bisa, dan yang diambil nanti yang terakhir, yang paling terakhir, misalkan yang ke-20. Gitu. Perlu diketahui sampai dengan ulang berkali-kali ya, ada yang sampai 5 kali, ada yang baru dua dan gitu. Jadi nggak semuanya hanya satu kali sampling itu nggak. Kebanyakan sih minimal dua. Tapi yang ingat kalau sampling berarti formasi siswanya berubah ya. Kalau misalkan siswanya SD SMP, SMA, SMK ya SMA SMK taruhlah kan 45 sama 5. Jadi kalau siswanya siswanya lebih dari itu 45 atau 5 atau 50 siswanya 100 gitu ya. Berarti yang disampling itu pasti akan berubah nanti. Siapa yang jadi cadangan, siapa yang jadi utama itu pasti berubah. Sehingga kalau Bapak Ibu minta disampling ulang, berarti jangan buru-buru untuk cetak kartu dan lain-lain. Atau pengaturan sesi enggak, karena nanti berubah semuanya. Generate Nopes dapat dilakukan setelah finalisasi data. Generate Nopes, petugas pendataan di pendataan kabupaten kota apabila ada perbaikan data peserta didik hanya dilakukan oleh provinsi. Yang ini bagian kami nanti. Makanya di BOAN sebenarnya Bapak Ibu biarkan aja Bapak Ibu dibenarkan datanya di Dapodiknya atau memang sudah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengotak-atik BOAN sebenarnya sudah bagiannya kabupaten sama provinsi saja yang mengeksekusi. Oke.